Alhamdulillah Bapak Ibu, pemateri kita serta rumahnya telah berada di tengah kita dan keadaan sehat walafiat. Jazakallahu khair Pak Ustaz sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan kami. Reuni Akbar Kabia Al-Ansor JKS 51 Pak Ustaz. Dulu kita pernah manasik ya sama Pak Ustaz ya beberapa kali. Saat ini, tapi judulnya bukan manasik nih Pak Ustadz, karena sudah proses haji sudah terlewati 2 tahun lalu. Jadi kita ingin mendapatkan siraman rohani lagi. Setelah haji kita lakukan apa sih yang harus kita lakukan setelah kita menyelesaikan ibadah haji kita kemarin. Sudah masuk semua Bapak Ibu? Mungkin yang di belakang, di depan masih kosong nih Ibu-Ibu. Sudah nyaman di belakang ya? Oke, untuk menghabiskan waktu, tafadhol Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 2 nikmat terbesar Allah untuk kita semua. Nikmat besar pertama, usia yang saat ini masih terbuka untuk kita jalani. Bahwa saat ini Allah masih memberikan kita usia, artinya catatan amal Anda masih terbuka. Anda masih bebas mencatat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan Anda pun masih bebas menghapus catatan keburukan sebanyak-banyaknya. Tetapi Bapak dan Ibu, apabila nanti usia ini telah selesai, catatan amal pun telah tertutup, tidak lagi ada kebaikan yang bisa tercatat, dan tidak lagi ada kejahatan yang bisa dihapus. Sekiranya usia kita semacam buku, saya tidak tahu, kita semua juga tidak tahu berapa halaman lagi yang tersisa dari buku usia itu. Yang jelas buku usia Anda sekarang bukan di halaman 10, bukan juga di halaman 100. Yang tersisa dari buku usia Anda ini hanya beberapa lembar lagi. Tugas Anda ada 2. Lembaran-lembaran yang tidak seberapa jelang akhir, isi sepenuhnya dengan kebaikan. Adapun lembaran-lembaran yang sudah berlalu, silahkan dibolak-balik lembaran-lembaran itu. Perhatikan catatan-catatan kejahatan, segera ambil titik yang bernama taubat dan dihapus.
Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi nikmat terbesar saat ini pertama adalah usia, karena usia berarti catatan amal masih terbuka. Nikmat terbesar yang kedua adalah Islam. Bapak Ibu, Islam dan usia ini tidak boleh dipisah. Ada orang yang hanya memiliki usia dan tidak memiliki Islam. Mereka adalah orang-orang kafir. Perhatikan bagaimana usia mereka habis terbuang menjadi sia-sia. Tidak ada nilainya sama sekali. Karena memang usia tanpa Islam itu nggak ada nilainya. Tapi Islam tanpa usia juga nggak ada. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, Anda sedang memiliki dua-duanya. Anda memiliki usia dan Anda pun memiliki Islam agar usia ini bisa bermakna, bisa bernilai. Dan syukur terbaik Anda atas dua nikmat ini, nikmat usia dan nikmat Islam, bahwa Anda memanfaatkannya hingga menjadi keselamatan bagi Anda di akhirat. Manfaatkan dua nikmat ini sampai benar-benar menjadi keselamatan bagi Anda di akhirat. Kalau Anda sudah melewati usia 50 tahun, sudah belum? Kalau Anda sudah melewati usia 50 tahun, berarti hampir semua keinginan Anda sudah dipenuhi oleh Allah. Dulu Anda berkeinginan pasangan dan Allah sudah kasih. Lalu Anda menginginkan keturunan, Allah pun sudah kasih. Anda menginginkan tempat tinggal, Allah pun sudah kasih. Jadi di usia 50 tahun ini Bapak dan Ibu, hampir semua keinginan kita sudah dipenuhi oleh Allah. Lantas di usia 50 tahun ini tubuh kita pun mulai berkurang. Mata kita tidak sejelas dulu lagi memandang. Kulit indah kita sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Sendi-sendi kita pun sudah lebih sering nyeri daripada tidak. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi perubahan fisik yang mulai melemah ini sebuah sinyal dari Allah bahwa perjalanan pulang harus dipersiapkan. Anda tidak sedang mendekati dunia, Anda sedang dalam proses meninggalkan dunia. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, Allah telah penuhi hampir semua keinginan. Tugas Anda adalah mengupayakan keselamatan semaksimal mungkin. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kajian kita dalam pertemuan hari ini mengenai maza ba'dal hajj. Bagaimana tindak lanjut dari haji ini? Agama kita ini agama yang sangat indah Bapak dan Ibu. Di antara ajaran yang sangat indah dalam agama kita, sebuah hadis Nabi yang sangat populer sekali. Bahkan populernya pun hadis ini sebuah nikmat dari Allah. Hadis itu berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal dinilai oleh Allah berdasarkan niat. Yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu,
ternyata Allah yang Maha Penyayang itu tidak memberikan pahala hanya karena amal, tetapi karena niat. Banyak amal yang sia-sia karena niat yang rusak. Tapi semua niat yang rusak akan menghasilkan pahala walaupun tidak ada amal. Niat yang lurus akan menghasilkan pahala walaupun tidak ada amal. Maka di antara kejeniusan kita untuk mendapatkan pahala adalah memperbanyak niat-niat yang lurus. Persoalan niat ini nanti ada eksekusinya dalam bentuk amal, itu nomor 2 dulu. Yang terpenting sekarang, niatkan kebaikan sebanyak mungkin, karena Allah memberikan pahala disebabkan karena niat, bukan karena amal. Karena Allah memberikan pahala disebabkan karena niat, bukan karena amal. Salah satu contoh adalah haji. Banyak orang yang pergi haji, mereka mendapatkan amalnya tapi tidak mendapatkan pahalanya, disebabkan karena niat yang sudah rusak. Tetapi banyak juga orang yang tidak punya jalan untuk berhaji, tapi tentu mereka dicatat oleh Allah sudah berhaji karena niat yang sangat lurus, karena niat yang sangat kuat. Makanya ulama-ulama kita berpesan, niatul mu'mini ablaghu min amalihi. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amal. Jamaah sekalian yang saya hormati, setelah kita berhaji beberapa waktu yang lalu, apa tindak lanjut dari haji ini selanjutnya? Insya Allah ini yang akan menjadi diskusi kita hari ini. Adapun tindak lanjut yang pertama, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah istisgharul amal. Anda memang sudah luar biasa haji, tawaf, sa'i, baca Quran. Anda sudah melakukan banyak hal yang sangat luar biasa. Tetapi seluar biasa apapun amal, usahakan mengecilkannya. Ibnu Qayyim berkata, satu amal yang dikecilkan oleh seorang hamba akan besar dalam pandangan Allah. Tapi satu amal yang dibesar-besarkan oleh seorang hamba justru akan menjadi kecil bagi Allah. Di pagi hari setelah semalam Anda melakukan tahajud, tiba-tiba Anda sibuk membesar-besarkan tahajud itu. Justru tahajud ini mengecil bagi Allah. Sebaliknya, semalam Anda bertahajud dan di pagi hari ini tidak ada kata-kata ataupun rasa membesarkan tahajud itu. Anda melihat tahajud Anda kecil dan biasa-biasa saja. Justru saat Anda mengecilkan amal Anda, dia akan menjadi besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Bapak dan Ibu ada dua alasan kenapa amal seluar biasa apapun harus dikecilkan. Alasan yang pertama, bahwa Anda mengenali keagungan Allah, kebesaran Allah, kebaikan Allah. Kalau Anda sadar betapa agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah, betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua ibadah Anda dalam kemahabesaran Allah tidak ada arti sama sekali. Perhatikanlah kebaikan-kebaikan Allah.
Kebaikan Allah terhadap Anda lahiriah dan batiniah. Mata Anda adalah kebaikan Allah, sehat Anda adalah kebaikan Allah, anak-anak, istri, orang tua, semuanya adalah kebaikan Allah Azza wa Jalla. Masihkah Anda melihat kebaikan Anda di dalam kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang yang melihat kebaikannya di hadapan kebaikan Allah kecuali orang yang tidak tahu diri. Adapun orang-orang yang mengenal diri, orang-orang yang tahu diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak melihat kebaikan mereka di hadapan kebaikan Allah. Faktanya Bapak dan Ibu, semua kebaikan kita Allah yang kasih. Tahajud Anda semalam, Andakah yang kuat atau Allah yang menolong? Jawabannya Allah yang menolong. Andakah yang baik atau Allah yang membuat Anda baik? Allah yang membuat Anda baik. Sewaktu-waktu Allah bisa mencabut tahajud Anda sehingga tidak ada lagi malam Anda dengan tahajud. Sewaktu-waktu Allah bisa mencabut tilawah Anda sehingga berhari, berminggu, berbulan Anda tidak lagi membaca Al-Quran. Setiap kali seorang hamba merasa tangguh dalam ibadah, Allah akan melemahkannya. Sebaliknya, apabila seorang hamba melihat kelemahan diri dalam ibadah, justru Allah akan memberikannya kekuatan. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat. Terjemahan secara bebas, Allah berfirman, kalian kagum dengan jumlah yang banyak sampai kalian betul-betul percaya diri akan memenangkan perang Hunain. Jumlah kaum muslimin dalam perang Hunain ribuan, sementara lawan sedikit, sehingga muncullah orang-orang yang percaya diri dengan jumlah yang besar. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata Allah tidak hadir. Allah tidak hadir karena munculnya ujub, merasa hebat, merasa percaya diri. Jadinya apa? Jadinya pertempuran itu pun kacau balau. Sahabat yang jumlahnya ribuan justru centang perenang seolah-olah tidak ada arti sama sekali. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu. Di saat Anda melihat kekuatan Anda dalam amal, Allah akan melemahkan Anda. Tapi di saat Anda tidak melihat kekuatan Anda dalam sebuah amal, justru Allah akan menolong Anda. Jadi kecilkan semua amal-amal. Meskipun setiap hari Anda bertilawah 1 juz misalnya, tidak usah berpikir ini luar biasa. Soal kedermawanan Anda selalu sedekah dalam jumlah yang sangat besar, tidak usah merasa luar biasa. Karena begitu Anda sudah merasa luar biasa, Allah akan melemahkan Anda sehingga segala yang pernah Anda akan hilang. Tahajudnya hilang, dermawannya hilang, tilawahnya hilang. Kenapa? Allah cabut pertolongan sehingga kekuatan Anda nggak bisa sama sekali tempat bersandar lagi. Jadi ini alasan pertama. Kecilkan semua amal. Alasan pertama, karena sebesar-besarnya amal Anda, tidak ada arti untuk Allah yang maha besar. Kalau saya mengundang Anda dalam sebuah acara,
Anda berikan saya amplop 5.000, itu sudah cocok, karena saya hanya orang kecil. 5.000 saja sudah cocok buat saya. Tapi kalau Bapak Presiden yang undang Anda dalam satu acara yang sama, amplop Anda 5 juta pun kecil. Kenapa? Karena Anda menghadiri undangan seorang presiden. Jadi maksud saya Bapak dan Ibu, kalau Anda menyadari betapa maha besarnya Allah, betapa maha agungnya Allah, ternyata nggak ada kebaikan Anda yang bisa dianggap luar biasa di depan Allah. Semuanya biasa-biasa aja. Ingat, di depan Allah begitu banyak orang yang jauh lebih baik dari kita. Baiknya Anda nggak ada apa-apanya dibanding kebaikan Abu Bakar, dibanding kebaikan Umar, dibanding kebaikan Utsman dan para sahabat. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, selesai haji, tugas pertama Anda kecilkan semua amal-amal. Tawaf kecilkan, sa'i kecilkan, semua amal semasa haji kecilkan, tidak perlu dicerita-ceritakan sama orang. Alasan yang kedua, kenapa amal-amal ini harus dikecilkan? Agar hati ini tidak kotor dengan ujub. Sebab kalau Anda sudah merasa luar biasa dalam satu amal, itu artinya Anda ujub. Dan kalau Anda sudah ujub, amal ini nggak selamat. Apa yang Anda inginkan jemaah sekalian? Haji Anda beberapa waktu lalu Anda temukan catatannya di depan Allah. Tapi ingat, jerih payah dan letih susah Anda dalam berhaji beberapa waktu lalu akan menjadi debu. Nggak akan ada lagi catatannya di depan Allah kalau ternyata haji ini menjadi ujub dan bangga diri Anda. Ujub itu menghapus amal. Ujub menghapus amal. Kenapa Anda ujub dengan amal? Itu tadi, karena Anda sibuk. Karena Anda sibuk membesarkan diri dengan amal. Saya hebat, saya hebat, saya hebat. Tujuan dari amal membesarkan Allah, bukan membesarkan diri sendiri. Tujuan dari ilmu, tujuan dari amal, ibadah, untuk menonjolkan Allah, bukan untuk menonjolkan diri. Tetapi orang-orang yang ujub seringkali menggunakan amal untuk mencitrakan diri. Seringkali menggunakan amal untuk membesar-besarkan diri, menonjolkan diri. Maka alasan yang kedua kenapa amal-amal yang berlalu semusim haji bahkan sehari-hari sekalipun, kenapa harus dikecilkan? Agar Anda selamat dari penyakit ujub. Sebab kalau kita sudah berbangga diri dengan amal ini nggak selamat. Amal ini akan terhapus di depan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, itu pesan pertama. Pesan yang kedua jemaah sekalian, al-khawfu min raddil amal. Usahakan agar Anda senantiasa khawatir kalau amal ini tidak diterima oleh Allah. Tawaf saya jangan-jangan tidak diterima. Sa'i saja jangan-jangan tidak diterima. Ini bukan suudzon kepada Allah, tetapi ini kejujuran Anda tentang Anda. Semua orang yang jujur tentang dirinya akan memandang amal dengan pandangan khawatir. Maksudnya apa? Perhatikan diri Anda dalam sebuah amal, pasti Anda ceroboh. Perhatikan diri Anda dalam sebuah ibadah, pasti banyak salahnya. Tawaf sambil marah-marah, haji sambil kecewa, sa'i sambil kecewa.
betapa di setiap ibadah tidak ada sempurna dari kita. Semuanya penuh dengan kekurangan-kekurangan. Dalam sholat penuh kekurangan kita, dalam zikir penuh kesalahan-kesalahan kita. Makanya jemaah sekalian, lihatlah setiap amal Anda dengan pandangan khawatir. Jangan-jangan Allah tidak terima. Sekali lagi, bukan suudzon kepada Allah yang maha baik. Anda cuma jujur tentang diri Anda yang jauh dari sempurna dalam menjalankan semua amal ini. Setiap orang yang jujur tentang kekurangan-kekurangan diri dalam beramal akan melihat amal dengan rasa khawatir. Tadi pagi Anda salat subuh. Sekarang kalau Andalah yang memberikan nilai terhadap subuh Anda tersebut, coba lihat diri Anda dengan subuh itu. Bagaimana dengan gerakannya? Bagaimana dengan khusyuknya? Bagaimana dengan ibadah hatinya? Nah, setelah Anda melihat salat Anda secara utuh, sekarang silahkan Anda berikan nilai terhadap salat Anda. Saya kira jemaah sekalian, tidak satupun di antara kita yang berani memberikan nilai 100 untuk salat subuh tadi pagi. Mungkin untuk memberikan nilai 80 pun Anda nggak mungkin berani. Sekedar memberikan nilai 60 pun Anda butuh lupa diri untuk bisa memberikan nilai 60 itu. Kalau Anda tidak lupa diri, tidak mungkin Anda kasih nilai 60. Jadi maksud saya jemaah sekalian, kenali mereka yang benar-benar salah. Abu Bakar itu salatnya memang benar-benar salah. Umar itu salatnya memang benar-benar salah. Perhatikan salat mereka, lalu nilai salat Anda. Kalau salat Anda nilainya 40 itu bisa sangat bagus. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, pesan yang kedua, selepas tenaga yang luar biasa Anda tumpahkan untuk haji, uang yang luar biasa Anda habiskan untuk haji, jangan sampai ini semuanya sia-sia. Maka nomor 2 Bapak dan Ibu, lihatlah haji Anda dengan pandangan khawatir. Khawatir Allah tidak terima, khawatir haji ini tidak ada catatannya di depan Allah. Bukan karena Allah tega mengabaikan amal Anda, tapi karena Anda jujur bahwa saya tidak sempurna dalam haji. Saya penuh kekurangan dalam haji ini. Saya penuh kecerobohan dalam haji. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka pesan yang kedua jemaah sekalian, ingat-ingatlah haji Anda tapi dengan rasa khawatir. Keharusan merasa khawatir terhadap sebuah amal itu justru ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun. Pada ayat 60 Allah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Orang-orang bertakwa, mereka-mereka yang memberi, mereka bersedekah, mereka berzakat, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, dengan hati yang takut dan khawatir. Khawatir apa? Khawatir Allah tidak terima. Ini mentalnya orang yang bertakwa dalam amal. Mental khawatir. Mental khawatir. Dan mental khawatir ini, sadar tidak sadar, ini akan muncul dalam
pernyataan-pernyataan kita. Contohnya adalah satu amal yang selalu Anda angkat-angkat, Anda sebut-sebut kepada orang lain, menandakan Anda ujub dengan amal tersebut. Sebab kalau amal-amal ini adalah amal-amal yang berada dalam kekhawatiran, kekhawatiran tidak perlu diceritakan kepada manusia. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, justru ketika Anda sudah khawatir terhadap sebuah amal, ini tanda amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saat Anda telah khawatir terhadap amal-amal yang telah Anda lakukan, justru itu menandakan amal ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pesan yang ketiga, selepas haji dan selepas semua amal telah dilaksanakan, nomor 3 jemaah sekalian, ar-raja, besarkan optimis kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda melihat diri Anda dalam amal yang nampak cuma kekhawatiran, tapi kalau Anda melihat Allah yang Maha Penyayang, yang nampak adalah harapan. Anda salat subuh, kalau saya melihat diri saya, subuh ini kekhawatiran. Tapi kalau saya ingat Allah yang Maha Baik, subuh ini adalah harapan. Sehingga setiap orang di setiap amal hendaknya menempatkan hati di antara takut dan harap. Saya ulangi, usahakan menempatkan hati Anda di antara takut dan harap di setiap amal. Ketika Anda menyadari diri, muncul rasa takut. Tapi ketika Anda menyadari Allah yang Maha Baik, muncul harap. Ingat Bapak Ibu, antara takut dan harap ini nggak boleh pisah. Takut dan harap ini tangan kanan dan tangan kiri, sayap kanan, sayap kiri. Anda tidak bisa terbang dalam perjalanan ubudiyah kecuali dengan 2 sayap. Sayap kanan, sayap kiri. Optimisme alias harapan tanpa takut, harapan tanpa takut ini akan menjadi kesombongan. Tetapi rasa takut tanpa harap ini akan menjadi putus asa. Jadi agar takut tidak menjadi putus asa, hubungkan dengan harap. Agar harap tidak menjadi ujub dan kesombongan, hubungkan dengan takut. Walhasil hati Anda itu tidak akan baik kecuali hati ini selalu diposisikan di antara harap dan takut. Dan itu salah satu bentuk indahnya ibadah dalam agama kita, bahwa ibadah apapun posisikan hati ini antara takut dan harap. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian pesan yang keempat jemaah sekalian, apapun yang teringat oleh Anda dari proses manasik, segera istighfar kepada Allah. Misalnya Anda ingat Anda sedang tawaf, istighfar. Anda ingat sa'i, istighfar. Anda ingat wukuf, istighfar. Anda ingat mabit Muzdalifah, mabit Mina, istighfar. Karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal Anda dengan ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal Anda dengan ampunan. Seandainya Allah tidak berikan ampunannya untuk amal, nggak ada amal Anda yang naik ke depan Allah. Karena sekali lagi amal-amal ini lebih sering amal setengah hati ketimbang amal sepenuh hati. Bacaan Al-Quran kita lebih sering setengah hati ketimbang sepenuh hati.
Jadi kalau Allah tidak berikan ampunannya untuk satu amal, tidak ada amal ini yang sampai di depan Allah Azza wa Jalla. Jangan pisahkan amal dari istighfar. Kenapa? Pertama, istighfar ini sebuah pengakuan Anda bahwa amal ini penuh cacat. Dan tidak ada yang menyempurnakan cacat ini kecuali ampunan. Maka Anda istighfar, selesai amal. Apa zikir yang paling mahal setelah orang-orang yang berhaji selesai wukuf? Dalam perjalanan mereka menuju Muzdalifah, apa zikir yang paling mahal? Jawabannya istighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas, min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Bertolaklah kalian dari Arafah menuju Muzdalifah dan terus-meneruslah kalian istighfar. Anda baru menuntaskan puncaknya ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Tiba-tiba Anda disuruh istighfar. Kenapa? Amal dan istighfar nggak boleh dipisah. Dengan istighfar inilah seorang hamba mengakui, ya Allah, ibadah ini udah selesai dengan segala kekurangan. Ibadah ini tidak pantas untukmu. Masalahnya cuma ini yang aku miliki. Ya Allah, astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Kalau Allah tidak memberikan ampunannya terhadap sebuah amal, percayalah tidak ada amal Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Selesai Anda melakukan salat 5 waktu, zikir pertama terbaik Anda adalah astaghfirullah. Selesai Anda melakukan salat sunnah terbaik dalam sehari semalam, yaitu tahajud dan witir, Allah mengatakan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Menjelang azan subuh, istighfarlah kalian kepada Allah. Ayat 22 surat An-Nur, Allah berfirman kepada para sahabat. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Allah perintahkan para sahabat agar bertaubat. Padahal para sahabat ini sudah mu'allaf. Mereka juga sudah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka juga sudah keluar masuk pertempuran jihad. Ujung-ujungnya Allah mengatakan, wa tubu ilallah, taubat kalian kepada Allah. Setelah tugas kerasulan dituntaskan oleh Nabi pada tahun ke-23 Hijriah, pada tahun ke-11 Hijriah, 23 tahun Nabi menjalankan tugasnya sebagai seorang Rasul. Berbagai perjuangan, berbagai penderitaan, darah menetes, tubuh terluka, hati memar, harga diri dicabik-cabik. Setelah 23 tahun, ujung-ujungnya perintah terakhir untuk Nabi kita adalah istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi kita menerima ayat ini saat beliau wukuf di Arafah, kurang lebih 3 bulan jelang beliau wafat. Setelah ayat ini turun, tidak lagi turun ayat yang mengandung perintah. Betul, masih ada ayat yang turun setelah itu, tapi tidak lagi mengandung perintah. Jadi ayat terakhir
waktu Nabi kita wukuf 3 bulan jelang beliau wafat, perintah terakhir itu ternyata istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jemaah sekalian yang saya hormati, istighfar dalam agama kita memiliki 2 fungsi. Istighfar hubungannya dengan kejahatan agar diampuni. Istighfar hubungannya dengan kebaikan agar diterima. Di dalam kejahatan itu kita jahat, kita butuh ampunan, istighfar agar kejahatan ini hapus. Tetapi di dalam kebaikan-kebaikan itu pun kita ceroboh, kita asal, sehingga kita kembali butuh istighfar agar banyak asal-asalannya kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya setelah Nabi kita 23 tahun menjalani tugas sebagai Rasul, Allah katakan istighfarlah. Setelah para sahabat keluar masuk jihad, mereka sudah berhijrah, Allah mengatakan istighfarlah. Kenapa? Sekali lagi, dalam agama kita istighfar berhubungan dengan 2 hal. Terkadang istighfar berhubungan dengan kejahatan agar diampuni. Terkadang berhubungan dengan kebaikan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, law balaghat dhunubuka hanana as-samaa thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Artinya, wahai kalian semua anak-anak Adam, semisal dosa kalian mencapai awan, enggak cuma setinggi gunung, enggak cuma setinggi gedung, dosa kalian setinggi awan. Tiba-tiba kalian istighfar, niscaya dosa setinggi awan itu akan diampuni oleh Allah SWT. Anda tahu kenapa jemaah sekalian? Allahu Akbar. Di antara keajaiban istighfar, makanya dosa setinggi awan diampuni dengan istighfar. Utang piutang bertahun-tahun tidak lunas, istighfarlah akan lunas. Persoalan yang tidak bisa lagi ditahankan, istighfarlah akan selesai. Di mana ajaibnya istighfar? Istighfar itu tidak ajaib karena redaksinya, tetapi karena di dalam istighfar terdapat minimal 5 ibadah hati. Terdapat minimal 5 ibadah hati. Ingat, semua anggota tubuh Anda punya ibadahnya sendiri-sendiri. Mata punya ibadah, lisan punya ibadah, telinga punya ibadah, bahkan ruas jari-jari Anda juga punya ibadah. Tetapi ibadah seluruh anggota tubuh itu ibadahnya anggota tubuh. Sementara ibadahnya hati adalah ibadahnya rajanya tubuh. Enggak ada ibadah fisik sebesar apapun yang mengalahkan ibadahnya hati. Karena ibadahnya hati adalah ibadahnya raja. Sebesar-besarnya ibadah Anda yang bersifat fisik, enggak mungkin mengalahkan ibadahnya hati. Bahkan Bapak dan Ibu, tidak ada ibadah fisik yang berstatus ibadah kalau hati tidak ikut ibadah. Sholat Anda tidak dinamakan ibadah kalau rajanya tubuh tidak hadir dalam sholat itu memberikan keikhlasan. Orang munafik sholat bukan, tapi sholat mereka bukan ibadah, karena hati mereka justru memberikan riya. Hati mereka tidak memberikan ikhlas. Maka tidak ada ibadah fisik yang bernilai ibadah
kalau hati tidak datang membawa keikhlasan. Tapi ketika hati ini datang ke dalam salat membawa keikhlasan, jadilah salat ini bernilai ibadah. Baik, kembali kepada istighfar. Astaghfirullah hanya 2 kata. Tapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, 2 kata ini mampu merontokkan dosa walau mencapai awan. 2 kata ini mampu melepaskan belenggu-belenggu kesusahan walaupun itu sangat berat sekali. Kenapa? Saya ulangi, karena di dalam 2 kata astaghfirullah terdapat minimal 5 ibadah hati. Terdapat 5 ibadahnya raja. Baik, ibadah hati yang pertama dalam istighfar, pengakuan berdosa. Bukankah ketika Anda istighfar artinya Anda sedang mengakui berdosa? Ini ibadah hati yang pertama. Ibadah hati yang kedua, saat Anda istighfar, Anda juga sedang mengakui Allah Maha Pengampun. Ibadah hati yang ketiga adalah iftiqar, rasa butuh. Anda berdosa, Allah pengampun. Lalu Anda minta ampunan Allah untuk dosa Anda. Anda meminta, ini rasa butuh. Rasa butuh ini dinamakan ibadah hati juga. Ibadah hati yang keempat dalam istighfar adalah husnuzan kepada Allah. Tidak mungkin Anda ucapkan astaghfirullah kecuali karena Anda husnuzan Allah Maha Pengampun. Ibadah hati yang kelima dalam istighfar, hilangnya ujub. Hilangnya ujub. Gak mungkin Anda akan ujub alias bangga diri sementara Anda mengaku berdosa. Bangga diri alias ujub ini muncul karena kita selalu merasa baik. Sementara istighfar membuat Anda mengaku berdosa, maka hati ini semakin bersih dari ujub. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, maka pesan yang keempat, jamaah sekalian, perbanyak istighfar. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku selama tawaf. Ya Allah, aku ampunilah segala kesalahanku sewaktu maghrib, sewaktu wukuf, sewaktu. Perbanyak istighfar Anda untuk haji yang berlalu, untuk ibadah-ibadah yang sudah dilaksanakan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kelima Bapak dan Ibu, at-takhalli 'anil mazalim. Mulai sekarang hentikan segala kezaliman. Kalau Anda melihat seseorang yang sungguh-sungguh beribadah, tapi dengan kezaliman yang tetap berjalan, ketahuilah bahwa orang ini beribadah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Saya ulangi, kalau Anda menemukan seseorang yang sungguh-sungguh ibadah, tapi tidak menghentikan kezalimannya terhadap orang lain, berarti dia ibadah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nanti sampai di akhirat orang yang dizalimi akan mengatakan, saya ambil pahala haji kamu. Dia akan mengatakan, saya ambil pahala tilawah kamu. Korban kezaliman mengatakan, saya ambil pahala salat kamu selama sebulan. Kalau kezaliman ini Anda tidak hentikan, saya ulangi, ibadah Anda bukan untuk Anda, tapi untuk mereka. Ingat jamaah sekalian, dosa kezaliman itu gak hapus karena Anda haji. Dosa kezaliman itu pun gak hapus bahkan karena Anda berjihad sekalipun. Ibnu Qayyim mengatakan kezaliman ada 3.
Kezaliman pertama, kezaliman yang gak mungkin dimaafkan oleh Allah. Ini namanya syirik. Kezaliman kepada Allah tidak mungkin diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Nomor dua, kezaliman seseorang atas dirinya sendiri. Ini bisa Allah ampuni, bisa tidak. Dan semua dosa adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, melainkan akan diperhitungkan. Dan ini adalah kezaliman terhadap manusia. Di dunia ini kezaliman masih bisa Anda bayar dengan uang. Uang damai namanya. Tapi di akhirat besok, kezaliman ini tidak lagi bisa dibayar dengan uang, melainkan Anda harus membayar semua kezaliman dengan amal. Bayar kezaliman dengan salat, bayar kezaliman dengan haji. Makanya kalau Anda ingin menyelamatkan pahala haji Anda, jangan zalim, agar nanti ibadah haji ini, pahala haji ini tidak ada yang menuntut di depan Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, terakhir sebagai penutup, as-sidq, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di usia kita yang tidak muda lagi, lebih tepatnya di usia kita yang sudah mulai turun gunung, sudah mulai menua, saya katakan kepada Anda jemaah sekalian, di antara ibadah terbaik Anda jelang pulang kampung, jujurlah kepada Allah. Jangan lagi ada pura-pura di depan Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hentikan pengkhianatan ini. Hentikan segala kepura-puraan di depan Allah Azza wa Jalla. Jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda seorang hamba akan diampuni oleh Allah bahwa dia selalu jujur. Anda lihat dalam surah At-Taubah ayat 118, 119, 120. Ayat 118 Allah berbicara tentang ampunan terhadap Nabi, Muhajirin dan Ansar. 119 berbicara tentang ampunan kepada 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Lalu pada ayat 120 Allah berbicara, kenapa orang-orang ini diampuni? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Setelah Allah berbicara, mereka ku ampuni, mereka ku ampuni, Allah menutup, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian semua orang-orang jujur. Jujur menandakan ampunan Allah untuk Anda. Tapi kalau masih terus saja pura-pura ini di depan Allah Azza wa Jalla, itu berarti Anda sedang menutup ampunan. Dalam kajian ulama kita ada 5 jenis kejujuran di depan Allah. Kejujuran pertama jamaah sekalian, jujurlah kepada Allah atas segala ucapan Anda di depan Allah. Banyak sekali ucapan-ucapan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Maka jujurlah terhadap semua ucapan-ucapan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Saya berikan contoh. Ucapan tersering Anda di depan Allah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ternyata Anda sering kecewa dengan Allah, kalau ternyata Anda sering suudzon kepada Allah, alhamdulillah Anda ini bukan jujur. Orang yang memuji gak mungkin kecewa. Orang yang memuji itu gak mungkin suudzon.
jujur dalam alhamdulillah. Kejujuran inilah yang diuji oleh Allah melalui musibah. Datang musibah. Apa yang sedang diseleksi oleh Allah dengan musibah? Allah sedang menyeleksi kejujuran melalui musibah. Masalahnya ada dua golongan orang yang mengaku cinta kepada Allah. Pertama, orang yang mengaku cinta kepada Allah karena pemberian Allah. Aku cinta Allah karena Allah kasih aku sehat. Aku cinta Allah karena Allah kasih aku rezeki. Aku cinta Allah karena Allah kasih aku perdagangan yang bagus. Mereka cinta kepada Allah karena pemberian Allah. Dan nomor dua, ini jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan Anda masuk. Golongan nomor dua ini, mereka mencintai Allah karena Allah. Allah ngasih, Allah nggak ngasih nggak penting. Yang penting aku mencintai Allah Azza wa Jalla. Ulama-ulama kita mengatakan, kalau cinta kepada Allah telah sampai di titik jujur, cinta yang jujur tidak bertambah dengan pemberian dan tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Kalau cinta Anda kepada Allah jujur, cinta yang jujur ini enggak nambah dengan pemberian dan tidak berkurang dengan musibah. Allah ngasih cinta, Allah enggak ngasih tetap cinta. Cinta yang jujur ini enggak pengaruh dengan apa yang Allah kasih. Karena Anda tidak mencintai Allah karena pemberiannya, tapi Anda mencintai Allah karena Allah. Saya katakan jamaah sekalian, semua orang yang mencintai Allah karena pemberian Allah 100%. Orang seperti ini sering sekali suudzon dan kecewa kepada Allah Azza wa Jalla. 100%. Karena Allah tidak selamanya memberi. Kita ingin sehat, yang datang sakit. Kita ingin untung dalam perdagangan, malah rugi. Kalau Anda tipe orang yang cinta Allah karena pemberian Allah 100%, antara Anda dengan Allah sering ada kekecewaan, sering ada suudzon, sering ada kebencian. Auzubillah. Itu kalau cinta Allah karena pemberian Allah. Dua cinta inilah yang mesti diseleksi dengan ujian. Maka Allah menguji sehat Anda, Allah kirimkan sakit. Bagaimana? Anda masih cinta Allah enggak? Sementara Allah sedang tidak ngasih Anda sesuatu, yaitu kesehatan. Perdagangan tiba-tiba merosot, keuntungan tiba-tiba jadi rugi. Allah sedang menguji Anda dalam keuangan. Bagaimana? Anda masih cinta Allah enggak saat Allah enggak ngasih? Jadi munculnya ujian-ujian ini untuk menyeleksi jujur kita. Anda lihat awal surat Al-Ankabut, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Terjemahan bebas, Allah akan menguji kalian sampai terseleksi mana cinta jujur dan mana cinta imitasi. Kalau cinta Anda kepada Allah cinta karena nikmat, cinta Anda cinta imitasi. Besok ujian datang, Anda akan benci Allah, setidaknya kecewa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sewaktu Anda di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, itu ucapan bukan antara Anda dengan saya. Itu ucapan antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan Anda, ucapan itu ada wujud nyatanya atau tidak? Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi perintahmu ya Allah. Ucapan Anda itu nyata atau tidak? Kalau ternyata labbaik Allahumma labbaik, memang itulah wujud nyata hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla, berarti labbaika Anda ini labbaik yang jujur. Tapi kalau labbaik Allahumma
Allahumma labbaik, sementara perintah Allah banyak yang diabaikan, larangan Allah banyak yang diterobos. Berapa kali Anda labbaik, semuanya dusta. Maka jujur terhadap segala ucapan di depan Allah itu berat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jujurkah Anda? Sering sekali datang persoalan besar, justru saya lupa Allah lebih besar. Kita perlu zikirkan Allahu Akbar agar dengan besarnya Allah segala besar itu menjadi hilang. Hutang besar saya, masalah besar saya, agar semua besar-besar yang bikin Anda takut hilang, tanam di hati Anda besarnya Allah Azza wa Jalla. Tapi faktanya tidak begitu. Ketika masalah saya besar, justru saya lupa ada yang Maha Besar. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, pesan terakhir dan pesan penutup adalah jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan ada 5 jujur, saya hanya sebutkan satu saja dulu, yaitu jujur terhadap Allah di setiap ucapan-ucapan Anda di depan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak. Enggak ada sekutu bagi Allah, jujur kan? Kalau masih ada sekutu, masih ada syirik, la syarika labbaik, ini dusta di depan Allah Azza. Baiklah Bapak dan Ibu, saya kira sampai di sini kajian kita. Semoga kajian sederhana ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Qadarullah saya buru-buru mau pulang ke rumah, ada yang nunggu juga. Semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Semangat haji ini, hajinya sudah berlalu, betul, tetapi semangatnya jangan sampai hilang. Semangat haji artinya zikir-zikir selama haji, kebiasaan-kebiasaan selama haji jangan sampai hilang. Kemarin waktu haji tilawahnya gampang, ya jangan hilang. Kemarin sewaktu haji sholatnya di masjid, jangan hilang. Anda tidak boleh menjadi manusia musiman dalam mentaati Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mahir atas wasiatnya. Jadi nggak ada sesi tanya jawab ya Ustaz? Qadarullah. Oke. Jazakallahu Ustaz. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menghadiri temu alumni kami Ustaz. Semoga insya Allah kedepannya kita bisa menggunakan tausiah dari Ustaz lagi kedepannya lainnya di kesempatan yang lain. Jazakallahu khairan.